Selamat berjumpa lagi. Sebelum kita bahas terkait judul penghambat penyembuhan dari sakit ya. Apa yang menghambat penyembuhan dari si sakit sehingga kadang proses penyembuhannya itu lama. Ini banyak faktor. Ini ada yang nanya karena ada yang bilang banyak terapisi, banyak herbal-herbal atau apa yang ternyata sana sama, tapi kenapa kok dengan yang ini kok cepat sembuh, dengan yang ini kok enggak cocok atau gimana, padahal pada dasarnya konsepnya sama. Ini saya buka. Ini bukan mau apa, karena ini penting. Ada 10 faktor penyebab atau 10 penghambat penyembuhan dari sakit, atau 10 faktor penyebab menghambat penyembuhan dari sakit si pasien itu tidak kunjung sembuh atau bagaimana. Banyak faktor ya, ada 10. Satu, yaitu terkait usia ya, usianya anak-anak atau remaja atau dewasa itu sangat mempengaruhi terkait cepat sembuh atau tidaknya ya. Jadi usianya berapa itu. Terus kalau yang masih muda atau anak-anak biasanya proses pengobatan lebih cepat sembuh dibanding dengan dewasa. Yang kedua, ini faktor nutrisi atau makanan dan minum sehari-hari dari pasien ini berbeda ya. Dari nutrisi atau apa yang dimakan pasien ini, kenapa kok yang sana sembuh kok yang sini belum, atau bagaimana, ini faktor makanan minumannya sehari-hari ini berbeda. Di kondisi fisik tubuh itu setiap orang tidak sama, baik itu sistem imun, antibodinya setiap orang itu tidak sama, dan itu mempengaruhi proses penghambat penyembuhan. Yang kedua, yang ketiga adalah kepatuhan ya. Kepatuhan pasien ini faktor penting dalam keberhasilannya. Jadi pasien ini patuh atau tidak untuk terkait anjurannya dari terapisi ya. Kalau tidak patuh biasanya prosesnya ya lama. Tertib atau tidak itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah faktor pendukung lain. Ini baik dari keluarga dan finansial, karena tanpa didukung dari motivasi keluarga dan juga didukung finansial, ini juga bisa menghambat terkait penyembuhan. Yang berikutnya adalah psikis dari pasien sendiri. Nah, ini ada imbal balik apabila ada hubungannya psikis. Ini terapisi juga harus bisa membangun memotivasi positif terkait psikis pasien ya. Yang jelas beda, setiap orang punya psikisnya beda-beda. Ini juga mempengaruhi. Yang keenam, ini kedekatan antara pasien dan terapisi. Kedekatan secara emosional antara pasien dan terapisi ini juga sangat mempengaruhi terkait penghambatan proses penyembuhan. Apabila ada chemistry antara pasien dan terapisi, ini juga mempengaruhi penyembuhan dalam proses pengobatan. Yang ketujuh adalah motivasi dari terapisi. Jadi seorang terapisi herbal ini juga harus mampu memberikan motivasi, memberikan nilai positif, motivasi secara baik ini faktor non formal ini kepada pasien. Ini juga harus mampu ya, seorang terapis harus mampu memberikan motivasi pada pasien. Yang berikutnya adalah yang keenam, ini yang ketujuh sudah motivasi tadi. Yang kedelapan, ini kemampuan terapisi mempelajari perilaku pasien. Ini penting. Jadi seorang terapisi harus mampu mempelajari karakter
karakter-karakter baik ini perilaku pasien. Ini juga perlu harus dipelajari karena itu juga sangat penting untuk proses penyembuhan. Yang kesembilan adalah akurasi. Nah, ini spesial untuk terapisi ya. Akurasi dalam mendiagnosa, akurasi dalam memberikan peresepan, dan juga akurasi dalam terapi. Ini faktor ini juga mendukung terkait proses penyembuhan. Yang ke-10 ini edukasi GHS. Karena sebaik apapun herbal tanpa didukung dengan pola makan atau gaya hidup sehat yang benar, ini juga sangat mempengaruhi terkait proses penyembuhan. Apabila GHS tidak dijalankan, yang jelas pasti menghambat proses penyembuhan. Nah, makanan pendukung untuk proses penyembuhan, jadi jangan hanya melulu dikasih obat atau dikasih herbal, tapi apa yang dimakan pada si pasien ini mampu mendukung proses pengobatan tersebut. Ini perlu dilakukan, baik itu kondisinya seperti apa, ini sering kontrol ya, diajari minum jus, makan sayur-sayuran, buah. Ini juga sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan, membantu untuk memperbaiki juga sistem imun agar proses penyembuhan juga lebih cepat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menghambat dari proses penyembuhan. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.